Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Keluarga besar SIT Fitrahaniyah serta ayah dan bunda dan anak-anakku yang Bapak cintai, tiada patut kata yang kita ucapkan yaitu puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan insyaallah kepada kita semuanya yang di akhirat kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang Allah muliakan, bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, dan bulan Ramadan adalah bulan ditutupnya pintu-pintu api neraka. Sudah seyogianya kita sebagai insan yang beriman agar tentu senantiasa memaksimalkan ikhtiar kita di bulan penuh yang mulia ini. Kenapa? Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak begitu rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Bahkan di bulan Ramadan ini, segala apa yang kita lakukan pasti akan Allah lipat gandakan. Baik ketika kita membaca Al-Quran, baik ketika kita berbuat amal soleh, baik ketika kita bersedekah kepada sesama, tentunya itu akan Allah catat melalui malaikat raqib. Dan bulan Ramadan ini sungguh sebelum-sebelumnya kita sangat merindukan bulan Ramadan ini. Ketika kita sudah memasukinya, maka kita harus benar-benar menyambut
dan mengikhtiarkan apa yang sudah kita maksimalkan dalam menghidupkan bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berlimpah dalam bulan Ramadan. Pintu-pintu rahmat terbuka lebar dan pintu-pintu kemurkaannya tertutup rapat. Syaitan yang menjadi simbol perusak dan pengganggu ketentraman dan kasih sayang antara sesama manusia dibelenggu dengan erat di neraka. Kondisi telah dibuat sedemikian rupa sehingga kaum muslimin dapat menumbuhkan dan menyuburkan kasih sayang antara mereka, khususnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang butuh bantuan dan ditimpa musibah. Memang risalah Ramadan bukan hanya menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama manusia, akan tetapi seluruh alam ini, baik kita menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada alam, kepada hewan, kepada semuanya makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kasih sayang adalah salah satu misi dan target pokok dari puasa dan ibadah Ramadan yang tersirat dalam misi puncak, yaitu agar kaum mukminin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah tujuan akhir daripada orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Bahkan orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kasih sayang antara sesama umat Islam dan orang-orang yang beriman merupakan salah satu faktor penting dalam kesempurnaan iman, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak akan beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya yang beriman sebagaimana apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang cinta dan kasih sayang antara orang beriman laksana sebatang tubuh yang saling bertenggang rasa, saling menopang, saling mengasihi dan berbagi rasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang mereka adalah laksana sebatang tubuh, di mana bila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan kesulitan tidur. Hadis riwayat Muslim. Bahkan kasih sayang antara umat muslim merupakan salah satu karakter dan sifat pokok atau utama yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini sangat dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Al-Fath ayat 29 yang artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang beriman dia adalah
keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dalam bulan Ramadan, rasa kasih sayang dan cinta antara umat Islam sangat tepat untuk disemai dan dipupuk kembali, sehingga tumbuh besar, sehingga tumbuh subur dan bersemi. Kasih sayang itu berupa segala bentuk, segala macam kebaikan dan pembelaan terhadap sesama mukmin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membantu menyelesaikan masalah yang menghimpit saudaranya yang beriman di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah yang menghimpitnya pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Sungguh yang tadi sudah dibacakan dalam hadis, bahwa orang yang menolong saudara sesama muslim itu akan Allah mudahkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih lagi ketika kita sedang ditimpa musibah yang luar biasa, kita mendapatkan musibah wabah COVID-19 ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain bagi kita. Tujuannya yaitu kita saling mengasihi sesama saudara, saling berbagi terhadap sesama manusia, apalagi terhadap sekitar-sekitar di rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan keteladanan berkenaan dengan kasih sayang. Beliau adalah sosok yang penuh kasih dan sayang. Sifat kasih sayang telah terbina dalam diri beliau sejak masih belia. Di antara faktor yang sangat berpengaruh dalam menumbuhkan sifat kasih sayang dalam diri beliau adalah kecintaan dan kasih sayang terhadap binatang, khususnya terhadap kambing yang beliau gembala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tidak seorang nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan pernah menggembala kambing, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggembala kambing beberapa tahun ketika masih remaja. Hikmah yang tersirat dalam aktivitas menggembala kambing adalah Allah Subhanahu wa taala menguji dan mendidik mental para nabi dan rasul agar bersabar dan bersifat kasih sayang terhadap binatang, sehingga mereka lebih bisa mencintai dan lebih menyayangi manusia, umatnya dan sesama makhluk lain. Sesungguhnya kasih sayang terhadap binatang itu sendiri adalah sifat dan perilaku yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat imbalan yang agung darinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sedang berjalan-jalan, dia merasakan kehausan. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, lalu dia turun ke sumur itu dan minum sepuas-puasnya. Ketika dia naik, tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, menjilat tanah karena rasa kehausan. Dia berkata pada dirinya, pasti anjing ini ditimpa kehausan seperti aku tadi mengalami kehausan.
Lalu dia pun kembali turun ke sumur dan memenuhi khuf sepatunya dengan air, memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia merangkak naik untuk memberi minum anjing itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami mendapatkan ganjaran dalam melayani binatang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dalam tiap-tiap penduduk makhluk yang memiliki hati yang masih segar, ada pahala dan ganjaran." Dalam praktek sahabat dapat kita simpulkan betapa serius mereka membina kasih sayang itu dalam diri mereka dengan berusaha melayani saudaranya. Betapa menakjubkan gambaran kasih dan cinta yang terjalin antara para sahabat Ansar terhadap kaum Muhajirin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang terhadap binatang, kasih sayang terhadap alam, kasih sayang terhadap tumbuhan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa, memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sebelum-sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah memberikan kepada kita kasih sayangnya, sehingga kita bisa menyelesaikan, bisa melewati musibah ini dan melewati bulan Ramadan ini dengan hikmah yang luar biasa. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.